Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan kami tim Gudang Properti Idaman. Di sela-sela kami mereview tanah maupun rumah, kita mau berbagi informasi atau sharing terkait dengan properti juga gitu. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pengalaman gitu ya. Pengalaman bagaimana dulu saat membeli, perjuangannya, berdarah-darahnya bagaimana gitu kan. Ada yang sampai luar biasa gitu kan. Dalam rangka membeli rumah idaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang mulai dari berangkat dari nol gitu kan. Gitu, dengan kekuatan doa gitu kan, yang luar biasa, dengan kesungguhan yang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pengalaman yang berbeda. Nanti bisa di-sharingkan dengan kita, insya Allah dengan senang hati akan, kalau dekat nanti kita bisa sharing. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba sharing dengan beliau yang sudah hadir di sini. Beliau Bapak Sigit Ismanto. Beliau mau berbagi informasi, akan sharing terkait dengan pengalaman beliau, karena beliau perantauan ya, bukan orang Jogja asli, tidak punya tinggalan di Jogja gitu, tidak punya tinggalan tanah atau rumah di Jogja dari orang tuanya gitu. Jadi dari perantauan gitu. Nah, beliau punya pengalaman bagaimana bisa membeli rumah. Nah, ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita sharing dengan beliau gitu ya. Nah, untuk berikutnya saya persilahkan kepada Pak Sigit untuk memberikan sharingnya kepada pemirsa sekalian. Bagaimana? Nah, nanti bisa barangkali saja bisa insya Allah bisa menginspirasi dari teman-teman sekalian. Oke, baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami di channel Gudang Properti Idaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ihsan, kami ingin sedikit berbagi cerita, barangkali bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Ketika ingin mempunyai properti berupa rumah atau tanah, dulu kami tidak punya bayangan punya rumah sendiri yang kami idamkan. Mungkin mengawalinya dengan membeli tanah. Namun alhamdulillah tahun 2016 kami bisa membeli rumah dengan ukuran luas tanah kurang lebih 121 meter persegi, dengan luas bangunan kurang lebih 84 meter persegi, dengan 3 kamar, kemudian 2 kamar mandi dan seterusnya. Itu bagi saya ya dan keluarga, alhamdulillah keluarga kecil kami, merupakan satu anugerah yang luar biasa. Mungkin kami bisa sedikit berbagi, kalau dari penghasilan yang kami dapatkan mungkin dari tiap bulan, sepertinya mempunyai rumah itu suatu angan-angan yang jauh. Bahkan membeli tanah saja sepertinya masih jauh dari harapan. Apalagi di Jogja gitu ya. Apalagi di Jogja dengan harga tanah yang luar biasa. Nah, saat itu kami tinggal di rumah takmir ya, sebagai marbot masjid. Tapi kami melihat dari yang pernah tinggal di situ sebagai marbot masjid, alhamdulillah sudah punya rumah masing-masing. Nah, jadi kami terinspirasi kenapa beberapa pendahulu kami sudah bisa punya rumah masing-masing. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa kami lakukan dan mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Satu hal, lakukan kebaikan yang bisa, apapun itu, lakukan sebanyak mungkin yang bisa kebaikan ya. Ya, kalau keburukan ya dikurangi. Tapi namanya manusia kan tetap pasti ada kesalahan ya. Nah, salah satu coba kami rutinkan yang dari 2013, ketika ada
komunitas yang untuk membaca Al-Quran 1 juz sehari. Nah itu wah, apa ini mungkin mencoba untuk, karena mungkin kalau untuk dalam hal ibadah mungkin kami merasa sangat kurang, sehingga mungkin ini juga kami rutinkan membaca 1 juz sehari dengan dipantau ada komunitasnya. Dan ternyata memang betul luar biasa ketika 2016 kami dengan tabungan yang saat itu baru ada sekitar 10 juta rupiah, dan kemudian kami mencoba mencari informasi pengen membeli tanah, ternyata malah ditawari rumah yang seharga 400 juta rupiah saat itu. Dan kami saat itu wah bismillah, apa ini mungkin jalannya kami bisa memiliki rumah sendiri. Kemudian kami usahakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah itu kami dibantu orang tua yang di kampung ada rumah yang bisa terjual, tanah ya, tanah itu dulu kalau nggak salah belinya 10 juta rupiah, sudah dikurangi ya, bisa terjual sampai 225 juta rupiah. Nah sebagian ada yang untuk membantu kami, dan ada usaha lain yang kami lakukan, alhamdulillah bisa terbeli rumah tadi yang kurang lebih 382 juta 500 ribu rupiah saat itu 2016. Itu bagi kami itu merupakan satu hal yang pencapaian yang luar biasa menurut kami. Tapi itu bukan kekuatan kami sendiri ya, tentunya ini karena ada pertolongan. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali bisa menginspirasi apa yang bisa dilakukan kalau kami mungkin untuk tahajud mungkin tiap malam, mungkin kalau saya berat ya mungkin baru bisa beberapa kali. Namun kalau membaca Al-Quran, nah itu mungkin 1 hari 1 juz itu bisa bagaimana cara diusahakan mungkin bisa. Nah Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sekalian, saudara sekalian yang belum saat ini belum mempunyai rumah atau pengen beli tanah terlebih dahulu, mungkin masih banyak ya di antara Bapak Ibu sekalian di Indonesia ya khususnya. Tapi jangan berkecil hati kalau sebagai seorang muslim ya, atau Bapak Ibu yang non muslim pun berbuat baik, insya Allah akan dimudahkan. Nah apalagi kalau seperti kami sebagai seorang muslim, salah satunya dengan membaca Al-Quran, kalau bisa 1 juz sehari, semoga kemudahan dalam urusan kita akan dipermudah. Salah satunya ingin membeli rumah, tanah, atau bahkan impian yang lain. Nah ketika menuju ke bisa membeli rumah itu, ternyata kemudahan-kemudahan yang lain alhamdulillah kami dapatkan. Jadi memang luar biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melakukan hal itu, apapun kebaikan yang bisa dilakukan dan rutin ya, sholat duha, tahajud dan sebagainya, termasuk bersedekah ya, kalau bisa tiap hari semampunya, insya Allah semoga akan menjadi tabungan kebaikan. Nah satu saat ketika kita membutuhkan akan dimudahkan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa kami sedikit bagikan. Semoga bisa menginspirasi dan Bapak Ibu akan merasakan juga keajaiban yang dialami sendiri. Terima kasih dari kami, ada kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikian pemaparan singkat dari beliau yang Pak Sigit Ismanto, yang punya pengalaman bagaimana beliau bisa membeli rumah di Jogja, yang notabene beliau adalah pendatang. Nah kesimpulan yang nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa menyimpulkan sendiri tadi yang disampaikan beliau. Tapi dari saya pribadi menyimpulkan, untuk bisa membeli properti itu ada 2 ikhtiar, yakni ikhtiar jasadiyah kita, fisik kita yang mengumpulkan uang gitu, kemudian ngelobi sana ngelobi kesini gitu, ngelobi orang tua dan ini. Tapi kemudian itu ikhtiar jasadiyah kita, menabung dan sebagainya. Dan yang kedua adalah, yang ini tidak kalah penting, ini yang paling penting adalah ikhtiar langit gitu, ikhtiar ruhiyah kita. Jadi ada amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada kita. Nah, jadi dari amalan-amalan tadi
tadarus Al-Quran, kemudian berbuat baik kepada siapapun, bahkan tidak hanya kepada manusia, kepada binatang di sekitar kita pun juga ada kesempatan berbuat baik, kita bantu dan lain sebagainya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan, yakni beliau diberikan kemampuan cepat untuk bisa membeli rumah dengan lunas, dengan cash, dengan selesai. Nah, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian yang sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit sharing kita ini bermanfaat, paling tidak sekedar berbagi informasi. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pengalaman yang luar biasa, monggo bisa disaringkan dengan kami. Dengan senang hati kami akan siap untuk mendengarkan sharing, bahkan nanti bisa diinfokan di channel ini untuk bisa sharing di Gudang Properti Idaman terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian membeli tanah atau rumah yang sekarang diidamkan. Demikian, terima kasih, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian sehat selalu, bahagia, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.